menyediakan kehidupan yang baik kepada kami. Maka kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, kiranya itu penyembahan dan pujian yang menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Saat dan waktunya bagi kami untuk mendengar firman Allah. Roh Kudus, kuasailah setiap hati dan pikiran kami. Kami hanya terkonsentrasi tertuju kepada firman Allah, sebab kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menopang, menuntun dan menolong kami, untuk kami semakin sempurna sama seperti Engkau yang adalah sempurna. Setiap pekerjaan si jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Engkau meluaskan Roh-Mu bagi kami sekalian, dan kami nikmati pekerjaan Roh-Mu melalui firman. Pakailah hamba-Mu untuk menerjemahkan firman Allah ini, agar sampai sesuai dengan tujuan dari Tuhan untuk diberikan kepada kami. Kami siap diberkati, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal 24. Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Di situ tercatat tentang kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita baca bersama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Pada kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada satu pelajaran penting di dalam peristiwa itu, di mana tidak hanya sekedar keterpisahan murid-murid atau orang percaya pada waktu itu dengan Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi ada satu kisah yang harus kita mengerti dengan baik, bahwa di dalam kisah dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ada satu pengajaran yang tidak boleh lalai. Ada satu pengajaran yang tidak boleh kita lupakan tentang prinsip hidup yang berkemenangan di dalam Kristus. Hidup di dalam berkemenangan di dalam Kristus itu tidak akan diperoleh, tidak akan dimiliki secara cuma-cuma tanpa adanya sebuah perjuangan, tanpa adanya sebuah proses-proses yang menuju kepada kemenangan itu sendiri. Maka di dalam ayat yang ke-50, Tuhan membawa di dalam ayat yang ke-50 itu, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Tuhan membawa mereka keluar. Kalau kita membaca kisah dan ayat sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus membawa mereka
Betania, mereka ada di kota yang bernama Yerusalem. Kota Yerusalem itu artinya adalah kota damai, rumah roti, rumah berkat, kota yang penuh kedamaian. Sehingga sampai hari ini kota Yerusalem itu menjadi tempat perebutan dari 3 agama Abrahamik yang besar, Yahudi, Kristen, dan saudara kita Muslim. Saya melihat peta kedudukan Yerusalem itu sebenarnya dikepung oleh 3 agama ini. Kalau misalkan ini Yerusalem, di sini ada pihak Kristen, di sini ada pihak Yahudi, kemudian di sebelah sininya ada pihak Muslim, saudara kita. Kita bertiga mengklaim itu adalah sebenarnya tempat yang disediakan Allah bagi umatnya. Masing-masing mengklaim sedemikian rupa, sehingga sampai hari ini terjadi perdebatan-perdebatan yang krusial, sehingga kita dapati terus peperangan terjadi, ketegangan-ketegangan muncul karena letaknya sangat berdampingan di antara ketiga agama besar ini. Tapi dalam kisah Yesus naik ke sorga, Bapak Ibu Saudara, justru dari Yerusalem, kota berkat, kota damai itu, murid-murid diajak ke Betania. Betania itu adalah artinya sengsara, kesengsaraan. Kalau kita merunut peristiwa dan kisah-kisah yang terjadi di dalam perjalanan Tuhan Yesus, Lazarus, saudara dari Marta, Maria, tinggal di Betania. Bagaimana Maria merasakan kesengsaraan detik-detik terakhir saudaranya, yaitu Lazarus sedang di ujung tanduk antara hidup dan kematian. Dia mengharapkan Yesus tampil ada di Betania, tetapi Yesus tidak kunjung ada di sana. Artinya tempat Betania digambarkan sebagai tempat penantian yang sengsara. Ketika almarhum adik saya dipanggil pulang umur 36 tahun, saya dengan adik saya Lukas dan Yason di rumah sakit hanya menanti detik-detik dia berpulang ke pangkuan Bapa. Menanti seseorang meninggal tanpa ada uluran tangan dari pihak manapun, itu menyedihkan dan itu menyakitkan, itu membuat hati sengsara. Sudah sakit, tidak ada pihak yang menjenguk, melihat, hanya kita sebagai keluarga. Ini adalah rumah sengsara Betania bagi Maria dan Marta, karena melihat saudaranya di ujung tanduk akan berakhir pada kematian. Di Betania juga Simon si kusta mengadakan pesta perjamuan kawin. 5 hari sebelum Tuhan Yesus naik ke bukit Golgota untuk disalib, di situ datanglah Maria untuk meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang kata Yudas itu adalah minyak yang sangat mahal harganya. Upah 1 tahun harga minyak itu hanya dicurahkan kepada Yesus sebagai seorang Bapa, sebagai seorang raja yang kemudian akan berdiri di atas kayu salib. Artinya Betania menjadi tempat sengsara, tempat duka. Itulah yang dipertontonkan kepada kita
Tuhan menuntun umatnya, gerejanya, bukan di tempat yang damai. Tuhan menuntun gereja dan umatnya bukan di tempat berkat yang mewah, bukan hidup yang berkelimpahan secara materi saja, tidak. Tetapi Tuhan sedang membawa umat dan gerejanya masuk di dalam sengsara, jalan yang terjal, jalan yang sulit, jalan yang berliku-liku, penuh dengan kesulitan dan sengsara. Tetapi ada peristiwa paradok memang di dalam Yohanes pasal 12. Ketika Yesus telah diurapi di Betania, Yesus pergi ke Yerusalem. Di sana Yesus ditulungkan, di sana Yesus dipermuliakan. Tetapi di dalam peristiwa kenaikannya ke sorga, murid-murid diajak kembali, gereja Tuhan diajak kembali untuk mengerti dengan baik bahwa kekristenan itu adalah tidak hanya sekedar melulu tempat yang damai, tetapi justru di tempat sengsara, di tempat yang tidak baik itu, Tuhan ingin menunjukkan karyanya, agar di tempat itu pula ada sebuah kedamaian. Lalu bagaimana umat Tuhan menyikapi tentang konsep nilai yang demikian ini? Tuhan membawa umatnya ke Betania ini. Di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Keluaran pasal 13, mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-18, mereka menganggap tempat yang paling nyaman, tempat yang paling damai itu adalah Mesir. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Maksud Tuhan dalam pernyataan ayat ini membawa umat Allah pergi ke Betania. Karena dalam pernyataan ini Allah tidak membawa jalan pintas ke tanah Kanaan. Jalan orang Filistin itu merupakan jalan pintas untuk menuju Kanaan. Tetapi Tuhan alihkan jalan mereka untuk berputar. Maksudnya apa dalam ayat yang ke-17 tadi? Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Maksud Tuhan membawa umatnya untuk ada di dalam rencana Allah, supaya mereka tidak kembali kepada posisinya yang semula. Tuhan sudah menuntun mereka ke tempat yang baik. Mereka sudah diangkat dari lembah kekelaman, dari perbudakan dosa. Jangan sampai dengan kesulitan-kesulitan yang muncul, dengan kegagalan-kegagalan di perjalanan itu, membuat umat-umat Tuhan kembali ke Mesir. Baik pengenangan melalui pikiran, hasrat dan kemauan, maupun dalam perilaku. Nyatanya ketika mereka berhadapan dengan kesulitan, Tuhan juga membenci, meskipun mereka mengangkat kembali ingatan-ingatan mereka terhadap kesulitan.
Di dalam pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga tercatat hal demikian. Mereka mengenang kembali akan kehidupan yang berkecukupan di Mesir, tentang ketersediaan makanan dan minuman tanpa harus mereka bekerja. Pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dari kitab Keluaran. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, ayat 3, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Saat mereka berhadapan dengan kesulitan, kenangan mereka tentang hidup yang berkecukupan itu muncul kembali. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita menghadapi kesulitan, pada saat kita mengalami kesukaran, ada kalanya masa kejayaan kita, masa keemasan kita akan terkenang kembali, meskipun itu hanya sekedar kenangan masa lalu. Alkitab berkata itu adalah bentuk persungutan dan itu dibenci oleh Tuhan. Ketika keadaan sulit, mereka mengenang di Mesir. Saya suka dulu pada waktu diperbudak, makan daging, makan bawang merah, bawang perai. Di sana semua tersedia makanan yang lengkap bagi kebutuhan hidup saya. Saya tinggal bekerja. Sedang sekarang ini maksud mereka, engkau bawa saya kepada tempat yang pahit, kepada tempat yang sesara seperti Betania, ke tempat yang tidak menyenangkan, ke tempat-tempat yang tidak baik. Jadi respon umat Allah selalu menentang, selalu menolak akan rencana Allah ketika umatnya itu dibawa seperti ke dalam hidup yang sengsara ini. Walaupun demikian banyak pertentangan Bapak Ibu Saudara, tetapi Allah tetap mengerjakan karya keajaiban-Nya di tengah-tengah situasi yang demikian itu. Sebab tidak mungkin anak Tuhan diberkati tanpa adanya melewati dulu keadaan-keadaan seperti itu, tanpa melewati Betania, tanpa harus menyingkir dari Filistin. Tidak mungkin tersedia berkat yang baik yang datang dari Tuhan. Bisa saja orang berusaha dengan cepat, dengan cara instan. Itu pun habisnya akan terlalu cepat. Orang yang mudah mendapatkan dengan cara yang gampang, dengan cara yang sederhana, pasti membuangnya pun akan mudah. Dulu BSD tahap pertama itu harganya hanya 30 juta, bahkan ada yang kurang dari 30 juta. Waktu itu orang berkata di BSD tahap pertama itu katanya tempat buang anak jin gitu. Tidak ada fasilitas, tidak ada jalan yang memadai ke arah sana.
Ketika saya diundang untuk ibadah keluarga tahun 2000, sekitar tahun 2015, 2010, sekitar 2010, harga di situ saya tanya, oh berapa harganya rumah sekarang di sini? 2010, tutup mata Pak 1,3 katanya. 1,3. Dari harga dia beli dulu sekitar 30 juta. Perkembangannya sungguh cepat, tapi orang menilai sekarang. Orang tidak melihat peristiwa dulu yang terjadi. Kita ini sebagai manusia cenderung lebih melihat kekinian, dan kita enggan melihat proses perjuangan ataupun melewatinya. Seseorang yang punya pemahaman yang benar, dia tidak akan sekedar bertanya tentang keberhasilannya, berapa yang dia dapat sekarang, tetapi dia akan bertanya bagaimana proses untuk memperoleh hal itu. Saya ingin katakan begini, rencana Tuhan akan tetap berjalan meskipun seluruh umatnya memberikan penolakan secara mentah-mentah, secara terang-terangan kepada hamba-hamba Tuhan melalui Musa. Namun demikian, ini adalah jalan dari Tuhan yang ditunjukkan kepada kita untuk sampai kita menikmati karya di mana Yesus yang naik ke sorga itu. Maka di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 bagian selanjutnya itu, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Justru di daerah Betania itulah Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Justru di tempat Betania itulah mereka diberkati. Dalam kisah ini kenaikan Yesus ke sorga, kata mengangkat tangannya dan memberkati itu, atau kata memberkati, saya sudah 2 kali sampaikan dalam ibadah peringatan ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dalam bahasa Yunani itu dipakai kata eulogia. Itu bisa bicara tentang berkat, bisa bicara tentang kuasa yang menyertai, bisa bicara tentang keberhasilan. Ada 4 item dalam pengertian berkat kata eulogia berdasarkan bahasa Yunani. Tetapi di dalam konteks kenaikan Yesus ke sorga, di mana dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, itu adalah bicara tentang penguat. Mengangkat tangan berkat itu bicara tentang di mana Yesus sedang memberikan kekuatan, kemampuan untuk menyanggupkan umat-umatnya. Sehingga kesanggupan untuk apa? Berkat untuk apa? Tadi dari Yerusalem ke Betania. Meskipun Tuhan membawa kita kepada area-area yang demikian, ingat, Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati. Artinya Tuhan akan menguatkan, menyanggupkan, dan memampukan kita. Maka Paulus mengkonfirmasi kenyataan ini di dalam Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan
dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, menguatkan dan meneguhkan kamu. Kemudian di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-11. Kolose 1 ayat yang ke-11. Kurang canggih, kurang cepat. Ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kristus mengangkat tangannya dan memberkati mereka itu adalah supaya mereka memiliki kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ini adalah kunci keberhasilan hidup gereja Tuhan. Tuhan memakai tubuh yang lemah ini, yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini, di dalamnya ada Tuhan yang bekerja untuk memberi kekuatan dan pertolongan. Paulus juga menyetir dalam hal ini di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10. Ini ayat 10, ayat 9-nya. Ya, ayat 10-nya. Ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus adalah seorang yang bisa menangkap rencana Allah dalam momen itu, di mana umat Tuhan dari Yerusalem dibawa ke Betania itu. Dia terlebih senang, dia suka ada di dalam siksaan. Dia senang, terlebih suka di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan. Saya kira ini 1001 ya manusia hidup di dunia ini. Orang lebih senang menderita, orang lebih senang susah, orang lebih senang ada di dalam kesukaran, orang lebih bangga di dalam kelemahannya. Bukan karena prioritasnya di dalam kelemahan kekurangan tubuhnya, tetapi dia menyadari ada kasih karunia Allah yang menyertainya. Itu sebabnya di dalam ayat 9 dia katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya kasih karunia Allah, penyertaan Allah itu cukup bagi kita orang yang percaya kepadanya. Bulan lalu saya sampaikan sahabat saya yang tinggal sekitar di daerah Bino, dia terpapar COVID-19. Di dalam Facebooknya dia katakan, Tuhan, di dalam doanya, malam ini saya mau tidur, hari ini saya mau istirahat, hari ini saya mau tidur. Karena memang ketika dia terpapar itu selama beberapa hari lamanya tidak bisa tertidur, tidak bisa konsentrasi dan seterusnya. Sehingga di dalam kepedihannya, saya kira dia ucapkan doa dalam media itu,
Itu adalah kata-kata terakhir ucapan syukur kepada Tuhan yang dia naikkan. Karena dia tahu kasih karunia Allah. Tuhan, saya mau tidur malam hari ini. Paulus dapat menangkap nilai kebenaran ini, sehingga dia tidak malu hidup di dalam kelemahan. Dia terlebih rela, terlebih senang hidup di dalam kekurangan. Dia lebih bahagia, dia lebih menikmati lemah, penganiayaan, kekurangan, karena nama Kristus itu lebih mulia daripada kebahagiaan yang dijaminkan oleh dunia baginya. Tetapi kesukaran, kesulitan, penderitaan, penganiayaan karena Kristus itu dinilaikan lebih mulia dari segala sesuatu. Maka kehidupan Kristen adalah kehidupan yang demikian. Ketika Yesus mengangkat tangannya dan memberkati, dia memberi kesanggupan, dia memberi kasih karunia kepada kita, sehingga kita dapat menanggungnya dengan baik. Kata menanggungnya itu saya istilahkan begini: Tuhan memakai tubuh kita yang lemah, yang tidak berdaya ini, sehingga memberikan energi, kekuatan kepada kita untuk kita dapat menanggung dan melaluinya dengan baik, sehingga kita dapat keluar menjadi seorang pemenang. Itu nilai kebenarannya. Lalu di ayat yang ke-51 dalam Lukas pasal 24 itu, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saya mencermati kata ia berpisah dari mereka, karena sebagian orang menganggap berpisah itu adalah sama, diartikan sama dengan meninggalkan atau pergi selama-lamanya. Kalau kata berpisah kita artikan pergi selama-lamanya, maka ini paradoks, bertentangan satu dengan yang lain. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Satu ayat ini saya akan baca dan saya ingin tunjukkan apa makna arti kata berpisah itu. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan kamu akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan berjanji sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi arti kata berpisah di dalam ayat 51 itu bukan pergi selama-lamanya, tidak meninggalkan selama-lamanya, tetapi pengertiannya adalah berpisah itu untuk menempatkan diri secara terpisah atau memisahkan dari. Kalau menurut pengertian ini, maka saya simpulkan secara fisik mungkin terpisah, tetapi tidak di dalam roh. Itu sebabnya pernyataan berpisah bukanlah pergi selama-lamanya, tetapi berpisah untuk sementara waktu.
ayat 19 dan ayat 20, ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Yesus secara fisik tidak terlihat di antara para murid, telah pergi ke tempat yang lain, tetapi di dalam roh dia masih ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Ini yang menghibur kita di dalam kebaktiannya. Tuhan tidak meninggalkan murid-murid seorang diri, tetapi dia berpisah dalam waktu sementara. Rohnya masih tetap tinggal bersama dengan mereka. Hal ini dikonfirmasi oleh pemazmur, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Saya pergi ke ujung dunia pun engkau ada di sana. Ke dunia orang mati pun engkau ada di sana. Ini bicara tentang penyertaan dari Roh Kudus kepada gerejanya. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Ingat pernyataan ayat ini, meskipun engkau ada di Betania hari ini, dalam keadaan tanda kutip yang kurang menguntungkan, tapi ingat, dalam kenaikannya ke surga, dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi dia tetap menyertai. Kenaikannya ke surga adalah dalam rangka menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 tadi ayat 2 sampai ke 3. Kemudian di ayat 16-nya, dia akan mengirim Roh Kudus kepada kita. Maka yang terpenting kemudian muncul ketika murid-murid Tuhan dibawa ke Betania ini, dan mereka mendapatkan kekuatan melalui berkat Allah, dimampukan, disanggupkan. Yang terjadi kemudian di dalam ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Dan ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada 3 bagian penting di mana umat-umat Allah, murid-murid Yesus, gereja Tuhan telah melalui Betania dan disanggupkan oleh Tuhan itu. Mereka tetap mengambil posisi untuk menyembah Tuhan. Tuhan itu menjadi satu-satunya Tuhan atas hidup mereka. Tidak ada Tuhan dan dalam hidup mereka bagi yang lain. Hanya Tuhan menjadi tempat penyembahannya. Yang kedua, mereka pulang ke Yerusalem dengan kata sangat bersukacita. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka menyambut kota damai itu setelah mereka ada di dalam kesengsaraan. Ada kata sangat menunjukkan rasa antusias yang lebih dari sekedar sukacita. Yang terakhir, bukti nyata mereka diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan, selalu berada dalam bait Allah, dan hidup mereka memuliakan Allah. Jadi kenaikan Yesus ke sorga harus sampai kepada dampak ini dalam hidup kita. Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita, selalu berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Kiranya kenaikan ke sorga yang kita peringati hari ini, Tuhan memberkati kita pula dan memberikan kesanggupan serta kemampuan untuk kita menjalani hari-hari kita dengan baik. Amin. Tuhan memberkati. Saya mengundang kita sekalian berdiri. Mari kita hampiri Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan pujian, sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan,
Biarlah kita menyadari sekalian, kita membutuhkan berkat Allah. Kita membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk memberi kesanggupan dan kemampuan bagi kita. Kiranya kita terus dimampukan, ditolong oleh Tuhan, hingga sampai pada akhirnya menikmati kota damai yang mulia. Haleluya. Seribu tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belah yang gelap, tanpa seribu hanya, namun tetap percaya jejak Tuhan sungguh sempurna. menantikan uluran tangan-Mu yang memberkati hidup kami sekalian, Tuhan, sehingga kami mampu, kami sanggup, kami kuat melalui semua hal yang Tuhan percayakan kepada kami, meskipun kami harus ada dekat Betania dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sukar sekalipun, tetapi tangan Tuhan akan tetap menopang dan memberkati kami, di mana berkat Allah tidak akan pernah kalah
kesudahannya. Itu sebabnya di dalam kenaikanmu ke sorga, hiburkan jemaat-jemaatmu ini Tuhan, bahwa kami untuk dapat menyelami, bahwa kami untuk jauh berpikir ke depan. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada tangan Tuhan yang tersedia begitu baik, lengkap dan sempurna bagi kami untuk menolong kami sekalian. Kami tahu Tuhan, inilah saat dan waktunya kami sebagai gereja-gereja Tuhan bangkit berdiri untuk melihat kekuatan dan kuasa Allah yang besar dinyatakan. Justru di dalam kesulitan, justru di dalam kesukaran, kami melihat karya Allah, mujizat Allah dinyatakan bagi kami. Kebenaran ini menjadi bahagian kami yang tidak akan pernah usang, yang tidak akan pernah luluh oleh karena keadaan dan situasi, tetapi menjadikan kami semakin kuat dari hari ke hari. Roh Kudus terus bekerja bagi kami, tambah pemahaman kebenaran bagi kami, agar kami semakin dewasa dan kuat di dalam Engkau. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan kita akan bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala kasih dan karunia Tuhan. Kami memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kami mendengarkan setiap kebenaran firman Allah. Dan kami percaya Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan semangat di dalam Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Dan di bawahnya kami memberikan korban persembahan kami kepada Tuhan. Biar setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, biar itu dapat menopang dengan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati tangan-tangan yang memberikan, memberkati tangan-tangan yang dapat memberikan, sehingga di lain waktu kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan jalankan setiap persembahan kami di dalam nama
ibadah nanti jam 11 kita akan lanjutkan baptisan air. Tinggal saudara Charlie yang akan dibaptis jam 11 siang karena kemarin beliau tidak bisa libur ya. Jadi saya ucapkan selamat memasuki hidup yang baru karena mereka telah mengambil keputusan dibaptis dan Tuhan Yesus memberkati. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit supaya Tuhan pulihkan mereka dengan sempurna. Karena hari ini adalah hari Idul Fitri bagi saudara-saudara kita, ada baiknya nanti ketika kita pulang tetangga kanan kiri juga kita memberikan ucapan ya, kita memberikan ucapan selamat hari raya Idul Fitri dan sebagai tanda kasih kita juga kepada mereka. Meskipun tidak bisa kemana-mana ya, tapi kemarin di Anjer bisa kok gitu. Yang akan pergi nggak bisa pergi, kemarin rupanya di Anjer beberapa orang bisa masuk. Walaupun ada penyekat tidak ada penjaganya kan. Jadi bisa tetap pergi. Ya tetap jaga kondisi tubuh ya, yang tidak bisa kemana-mana seperti saya ya, kita lebaran di rumah saja ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi saudara dan saudari yang baru pertama kali datang. Kami bersuka cita dengan kehadiran saudara. Tuhan kiranya memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Terimalah segala pujian dan hormat kami Tuhan. Engkau yang telah memungkinkan ibadah ini berlangsung dengan baik. Dan kami tahu ada sesuatu yang Tuhan akan terus kerjakan bagi kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu bagi kami. Kami berdoa biarlah Engkau menumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat kepada seluruh jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Engkau yang akan menyanggupkan, memampukan mereka untuk berdiri teguh di dalam Engkau. Di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini yang harus kami alami, tetapi kami percaya ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang tidak membuat kami lemah, tetapi akan membuat kami semakin kuat dari hari ke hari. Kami berdoa berkati setiap jemaat-Mu, baik usaha pekerjaan, baik segala rencana-rencana kami ke depan, Tuhan yang mendahului. Kami tahu di tengah-tengah kesulitan, kuasa Tuhan pun akan tetap sama bekerja, menyatakan kekuatan yang luar biasa bagi kami. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang beberapa hari yang lalu sakit, Engkau pulihkan mereka dengan sempurna. Bapak Abeng, Bapak Andi Sanjaya, Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Engkau pulihkan Ibu Simanjuta Tuhan, pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus, sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Kami berdoa buat anak kami Alicia, anak Bapak Ersitorus Tuhan, di mana kakinya keseleo, Tuhan jamahlah anak ini Bapak. Kasih karunia pertolongan Allah dinyatakan atas hidupnya, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang lain yang sedang mengalami masalah, Tuhan pun menopang mereka di dalam kekuatan dan kuasa. Diberkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, berkati dari pusat sampai daerah, bahkan di tempat di mana kami ada. Dan berkati saudara-saudara kami yang hari ini merayakan hari raya mereka Tuhan. Tuhan akan melimpahi mereka dengan segala sukacita, dan mereka menikmati kedamaian dari Tuhan. Kami menyerahkan gereja-gereja-Mu di Indonesia dalam tangan kasih Tuhan. Pun gereja-Mu di tempat ini ada dalam lawatan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian
saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa